Ya pemirsa, hingga 21 kemarin jumlah korban tewas gempa NTT ada 83 orang. Sementara korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Dan berikut data BNPB hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Korban tewas tercatat 83 orang. Korban luka ada 986 orang. Pengungsi mencapai 110.785 orang. Sementara itu, rumah rusak sebanyak 44.946 unit. Ya pemirsa, bantuan logistik untuk warga di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur terus disalurkan. Kebutuhan pokok hingga perlengkapan harian dikerahkan langsung menggunakan helikopter milik TNI AU bersama tim Kopasgat. Dan pemirsa, berikut laporan jurnalis iNews Juan Guardiola dan juru kamera Seto Pratomo. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di helikopter Karakal bersama TNI AU Puma dan juga Kopasgat untuk mengirimkan bantuan logistik menuju ke kawasan Manggarai, di mana nanti kita akan mendarat di lapangan Reo dan Kabupaten Manggarai. Kemudian di sini juga sudah ada logistik bantuan sekitar 1.000 kg atau 1 ton, mulai dari kebutuhan pokok seperti gula, susu, teh, makanan siap saji, dan peralatan mandi. Dan nantinya logistik ini akan disalurkan ke wilayah Reo dan Wangko. Dan saat ini kita akan turun terlebih dahulu untuk mengantarkan atau menyalurkan bantuan yang ada di helikopter ini. Ya pemirsa, saat ini saya berada di lapangan Reo, Kabupaten Manggarai, di mana saat ini TNI AU membawa bantuan logistik seberat 1.000 kg atau 1 ton untuk disalurkan ke warga terdampak yang ada di kawasan Reo dan juga Wangko, Kabupaten Manggarai. Pemirsa bisa melihat bagaimana bantuan ini disalurkan dari helikopter menuju ke lapangan Reo. Saat ini kami akan kembali ke kawasan Labuan Bajo untuk kembali melakukan proses pendistribusian logistik, meliput persiapannya di sana, bagaimana apa bantuan yang perlu dibutuhkan dan wilayah mana saja yang masih membutuhkan bantuan. Dari Nusa Tenggara Timur, Juan Guardiola, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Takut gempa susulan, warga Sika bertahan di kebun. Mirisnya mereka hidup di kebun tanpa bantuan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 1 minggu pasca bencana gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, warga korban gempa masih memilih bertahan di tenda pengungsian karena kondisi rumah mereka yang hancur akibat gempa. Warga korban gempa kini memerlukan bantuan obat-obatan dan juga susu. Dan pemirsa, berikut laporan Ahmad Muharlin dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, 1 minggu pasca bencana gempa bumi berskala 7,7 magnitudo yang mengguncang Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur,
warga korban gempa masih memilih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di 70 titik khususnya di Kabupaten Nagekeo ini. Warga memilih masih bertahan dikarenakan faktor karena kondisi rumah mereka yang kebanyakan sudah hancur dan sudah tidak bisa ditempati. Ini membuat warga harus tetap memilih bertahan begitu di tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan. Selain warga yang berdiam di tenda-tenda pengungsian yang sudah disediakan, kebanyakan warga khususnya di Kabupaten Nagekeo ini mereka membangun tenda mandiri di halaman depan rumahnya. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir dan juga trauma atas gempa yang sampai saat ini masih terjadi di setiap harinya hingga 10 sampai 20 kali per harinya. Hal itu membuat mereka ketakutan untuk berada di dalam rumah sehingga mereka memutuskan untuk membangun tenda mandiri di depan halaman rumah mereka masing-masing. Terkait dengan bantuan yang sudah datang, memang bantuan sampai saat ini masih terus mengalir khususnya untuk kebutuhan makanan dan juga kebutuhan logistik. Namun yang diinginkan warga yang dirasa cukup kurang yaitu terkait dengan bantuan obat-obatan. Kemudian yang paling penting ini bantuan untuk kebutuhan susu dan juga lansia seperti kebutuhan bayi, kebutuhan popok bayi, kemudian kebutuhan alas tidur dan juga kebutuhan selimut mengingat malam hari cuaca di Kabupaten Nagekeo ini sangat dingin dan juga selain itu hal yang paling diutamakan ini bagi warga yaitu seluruh korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo ini meminta untuk kepada pemerintah terkait dengan pembenahan atau pembangunan serta renovasi rumah mereka yang hancur. Ini mereka menunggu akan seperti apa penanganannya karena rumah mereka ini kebanyakan yang hancur dan sudah tidak bisa ditempati lagi. Mereka menginginkan ada bantuan terkait dengan pembangunan atau renovasi rumah mereka yang menjadi korban gempa pada beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. PT UN Jakarta terima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wapres Presiden Gibran yang diterbitkan Kemendikbudrismen. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Indosiar. Ya pemirsa, sholat istisqa atau sholat meminta hujan digelar pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama dengan warga. Sholat ini digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera diturunkan di tengah kebakaran hutan akibat kemarau panjang. Ratusan orang dengan khusyuk menjalani rangkaian sholat istisqa di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redep Berau. Sholat istisqa sendiri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika masyarakat mengalami kekurangan air akibat kemarau. Cuaca panas disertai kabut di wilayah Berau sudah berlangsung hampir 1 bulan. Jemaah memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan rahmat berupa turunnya hujan. Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Berau semakin masif. Titik lokasinya kebakaran menyebar di beberapa wilayah yang mencapai 118 hektar. Sementara itu pemirsa, hari ke-7 gempa NTT, tim SAR gabungan mengevakuasi dari udara 2 korban kritis di Manggarai Timur, di mananya kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo, Labuan Bajo, guna mendapatkan penanganan medis intensif. Memasuki hari ke-6 penanganan bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, kantor SAR Maumere bersama potensi SAR terus mengintensifkan upaya tanggap darurat bagi korban yang membutuhkan penanganan segera. Dalam misi kemanusiaan, evakuasi medis menggunakan helikopter Dolphin Basarnas menuju wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. 2 warga kritis akibat cedera berat pasca gempa diterbangkan menuju Bandara Komodo dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Pratama Komodo, Labuan Bajo. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal,
seorang korban laki-laki berusia 81 tahun mengalami dugaan cedera tulang belakang. Sementara seorang korban lainnya, perempuan berusia 71 tahun, mengalami dugaan patah tulang dasar tengkorak. Dari korban yang akan kita bawa ke RSUD Komodo. Jadi 2 sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan. Selain melaksanakan evakuasi medis, helikopter Basarnas juga mendistribusikan bantuan kepresidenan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.